Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kuentronya. Gimana ya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah SWT, kepada Rasulullah, kehormatan kami kepada segenap unsur pimpinan di Kota Banda Aceh, dari Pak Wali Kota, ada anggota Dewan, ada Ibu Wali, dan juga para dinas, kemudian unsur-unsur pimpinan di kecamatan, juga di desa ini, dan seluruh masyarakat yang hadir dari desa Kampung Mulia. Kemudian panitia saya lihat memang orang muda, komunitas muda banyak kelompoknya tadi, tapi saya bangga sekali mereka ini dalam banyak aksi, banyak kegiatan saya lihat terlibat. Dan yang paling monumental hari itu, yang pertama adalah mengutuk Yahudi di Masjid Raya berkaitan dengan pembantaian terus-menerus pada umat Islam. Dan di situ sebenarnya Pak Wali hadir juga. Jadi kita sudah sepakat juga Pak Wakil Gubernur hari itu Pak Nova. Jadi kalau ada produk lokal seperti air ini, seterusnya haram kepada yang produk Yahudi. Kita harus sepakat itu bahwa itu Rio, kemudian juga aqua haram itu. Fatwa ke sana. Jadi yang lebih bagus lagi kita Pak Wali sebenarnya kita lambat, bukan kesalahan. Nanti begini, kita naik pesawat terlambat pesawat, jadi waktu terlambat delay sampai 3 jam itu ada suara nanti entah dia mewakili awak pesawat, dia mohon maaf atas keterlambatan ini disebabkan keterlambatan penerbangan sebelumnya, padahal sebelumnya dia kene, dia sopir, dia pilot, dia kru semuanya. Nah, jadi maksudnya saya salut kepada orang Padang, Kota Padang sepakat 100% tidak menerima itu Alfamart, Indomaret. Nah, ini bagus, tapi ini kan sudah terlambat. Dari mulai pada masa sebelumnya, begitu Indomaret maju, semua itu pandai perak, Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim itu kan satu kenyataan, kesanyohan jibnya sebagai pertanda bahwa mereka datang mematikan saudara-saudara kita lain lagi. Nah, jadi ini sebagai case yang paling kecil. Nah, kemudian kembali lagi kepada teman-teman kami ini, termasuk dari KWPSI dan sebagainya, gerakan-gerakan mereka. 6 bulan berikutnya kami dipanggil juga di depan Masjid Raya itu adalah mendesak pemerintah kita Indonesia itu untuk mengutuk atau menekan pemerintah Cina yang membantai dan semuanya perlakuan kejam kepada umat Islam di Uighur. Jadi pemerintah kita diam sampai hari ini, ada 1000 bangsa. Ada pernyataan dari negara-negara non-muslim 23 negara mengecam. Indonesia diam, senyum-senyum. Ada apa ini? Indonesia ada apa dengan Cina kan? Jangan-jangan satu aliran mungkin. Nah, tidak berani itu wayangnya, ini anaknya begitu. Tidak berani tegur mamaknya begitu, berkejam-kejaman. Nah, mungkin begitu. Itu juga terungkap di situ. Nah, jadi sekali lagi kepada anak-anak muda ini, hari itu saya ngomong, orang muda ini tidak banyak risiko. Beda dengan kami-kami yang sudah tua-tua, sudah kakek-kakek ini, mungkin risiko ada cucu, ada anak kan. Jadi itu adalah bagus sekali, ini salut saya. Terima kasih juga gerakan pada hari ini. Walaupun orang tidak banyak, tapi ini mewakili komunitas-komunitas. Bagus sekali ini. Ini menjadi corong-corong tadi.
untuk membesarkan budaya, membesarkan syiar, membesarkan semuanya, termasuk membesarkan ulama besar. Begitu. Jadi kira-kira begini juga, saya ulang tahun Islam tahun lalu saya diminta oleh satu komunitas dari Betung Ngatu, pasukan baju merah, baju putih, macam-macam warna dari kepala sampai bawah. Saya terkejut juga sampai ke sana pasukannya macam-macam baju. Jadi saya minta ceramah di kuburan Syekh Kuala itu, memberi semangat mereka. Pertama saya bilang, ini datang dari seluruh Aceh rupanya. Baju itu ada yang menyebutkan kalau Aceh Timur putih, Aceh Cedera merah, jadi kuning misalnya begitu. Saya juga heran kok ada begitu kan. Jadi saya sampaikan bahwa kuburan Syekh Kuala itu adalah kuburan yang luar biasa. Gaung di masa hidup dan setelah meninggal juga dahsyat sekali. Memang di sini tidak mungkin kita angkat itu. Saya 4 bulan lalu diundang, ini berkaitan dengan ini juga, diundang ke Terengganu. Terengganu diminta membawa makalah berkaitan dengan Tok Guru Pulau Manis. Itu tekan Google keluar Tok Guru Pulau Manis. Itu murid langsung dari Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Gagah sekali di sana kuburannya, muridnya sekitar itu ada 1 hektar kuburan semuanya. Dipuja-puji, kuburan dipuja-puji. Jadi begitu dahsyatnya, diundang saya untuk beri makalah. Saya tanya siapa suruh saya. Kemana ditanya di Aceh itu tolong dikirim orang, semua direkom ke saya. Untung juga saya. Dah siapa-siapa dia sebut namanya. Nah, itu menceritakan bagaimana Tok Guru Manis pengaruhnya. Yang awalnya pengaruh dari Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini. Juga ini bercerita tentang Baba Daud ini. Jadi ada kaitan langsung dengan kuburan Syekh Kuala. Saya sampaikan di situ, maaf sebut. Itu kuburan-kuburan itu ada kaitan dengan tempat. Misalnya Nabi Muhammad, kuburannya di Madinah. Itu sebagai hikmah terbesar Allah membuat keseimbangan Madinah. Mungkin kalau tidak ada kuburan Nabi di sana, walaupun disebut ada itu Raudhah, itu belum mungkin. Tapi orang sampai ke sana di Raudhah masih aman-aman. Tapi kalau saat dekat kuburan Nabi menangis orang. Jadi langsung kontak, begitu. Jadi oleh karena itu kelebihan Madinah itu tadi kuburannya. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa di Banda Aceh dan sekitarnya memang dulu daerah perang di sini. Jadi daerah perang dari Tiro ke sini bertempur, dari Aceh Tengah ke sini bertempur semuanya. Kira-kira Aceh besar dan Banda Aceh tidak ada tanah sejengkal pun yang lepas dari yang kosong dari darah-darah para syuhada. Nah, di kawasan inilah tulang belulang para syuhada, ulama-ulama besar beristirahat. Tulang-belulang mereka di sini semuanya berserakan, tapi masih dipuja-puji juga kuburan-kuburan mereka. Mulailah kita lihat di Tiro sana ada kuburan Susi Tiro, kemudian Hasan Tiro dan lain-lain. Apa kaitan dengan kita ini? Ada satu pengalaman, mungkin ini nanti apakah Pak Wali atau siapa nanti adalah urusan kita ke Malaka. Saya dibawa orang, tidak ada rencana sama sekali. Sampai ke Kuala Lumpur, mereka mau kunjung ke Malaka, dibawa saya. Pertama dibawa ke kuburan Syamsuddin Sumatrani. Kuburan Syamsuddin Sumatrani ditulis, beliau adalah Perdana Menteri tulis. Jadi Perdana Menteri itu Aceh, Perdana Menteri Aceh. Karena di Malaysia ada raja, ada Perdana Menteri. Kalau di Aceh dulu rajanya Iskandar Muda, Perdana Menteri itu tadi yang eksekutornya adalah itu tadi ulama. Ulama malah yang semuanya depan. Ditulis pertama Perdana Menteri, kemudian ulama, kemudian macam-macam ada 7 kalau tidak salah saya.
Kuburannya itu dari sini ke tiang sana, kira-kira berapa meter? Ada 10 mungkin. Jadi bukan ini yang mau saya ceritakan. Kuburan itu disembah oleh Cina dan India. Ini di atas kuburannya itu lilin dari Pak Lulunnya pernah ada dua-dua yang dibakar itu. Yang dibakar itu sudah debunya sudah menutupi batu-batu. Nah, ada balai lagi. Kemudian naiklah kami ke diajak ke pulau, namanya pulau besar, tapi pulau kecil. Pulau kecil disebut pulau besar. Kos bawa cuma RM5 saja. Sampai ke sana ketemu bernama Tok Guru Jenggot Putih. 2 buah kuburan ditulis dari Aceh. Jadi di sana itu tadi saya bukan mau cerita ilmu, tetapi keyakinan orang India dan keyakinan orang Cina. Boleh datang ke sana tiap hari. Dia datang ditarik dalam kubur itu, ditarik dengan loncat-loncat ya. Menarik kekuatan dalam kubur itu. Saya pikir begini, kalau tidak ada, mana ada? Kalau tidak ada, mana ada? Dia begitu ramai datang, berarti ada kesan dia bawa pulang di situ. Jadi juga ini tepung dia itu, bakarnya debu dia bakar itu, dapur itu sudah padat juga, sudah boleh colok lagi di situ. Begitulah dasarnya. Ini kuburan. Dan lihat luar biasa. Satu lagi yang tidak jauh kita bergerak, mungkin 200 meter, ada ulama dari Aceh mendampingi raja pertama di Melayu. Ini kuburan raja itu tidak panjang, dia mungkin 5 meter. Kuburan ulama dari Aceh ini, guru daripada raja itu ada 15 sampai 20 meter. Itu tidak boleh masuk, dijaga ketat oleh Jakim, petugas penjaga. Ditulis jelas dari Aceh. Ini saya bukan menyebutkan orang Aceh seperti itu. Dia menyebutkan bagaimana sudah meninggal pun orang itu memuja dan sekuat tenaga. Dia loncat-loncat, tariknya tak seperti orang tarik tambang itu. Hendak apa ditarik itu, saya heran juga kok benar-benaran begitu, seperti benar-benar adanya. Ya, jadi maksudnya begini, ini kalau kita bisa melihat seperti orang Cina, India tadi itu, di sini mereka kalau tahu datang ini diambil mungkin dah apa ini gezahnya atau apa namanya kita tidak tahu namanya itu. Takut juga nanti orang kita mulai nanti malah ambil. Saya tidak bertanggung jawab. jadi jangan nanti saya tidak tanggung itu. Kalaupun ada seperti Ustaz Samad kemarin misalnya, kenapa melihat itu barang saling bergetar, ya jawab lain, nanti sudah dimasahkan ya sekarang. Jadi ini contoh kuburan. Kemudian kembali kepada nama Ar-Rumi. Jadi pada satu ketika itu kerajaan yang paling raksasa masa muncul Islam, Romawi, 7 abad jayanya, dan Parsi. Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Romawi dan Raja Parsi. Raja Parsi menurut info, karena ceritanya ada 2 sampai 3, tapi bagus, ditanggapi bagus, dia tidak memberi respon yang luar biasa. Dia memperingatkan bahwa ini ada Nabi Muhammad dan seterusnya. Kemudian yang perlu catatan, pada saat surat sampai ke Romawi, Raja Romawi. Jadi begitu sampai surat, ada yang cerita dirobek, ada cerita dilempar ke muka yang bawa surat. Jadi sehingga dia melapor kepada Nabi. Jadi waktu lapor kepada Nabi, jadi Nabi mungkin kita tidak tahu, tidak digambarkan. Marah tidaknya tidak. Tapi Nabi tidak lama mengeluarkan pernyataan Nabi yang disebut hadis Nabi. Ada lagi menambahkan turunlah itu menjadi asbabun nuzul surat Rum. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Jadi Rum itu Romawi. Ayatnya dimulai ghulibatil Rum. Ghulibah itu dikalahkan. Jadi mungkin Allah memahami bagaimana psikologis Nabi. Suratnya dilempar, dirobek. Jadi itu ada hidup sekali cerita seperti ini. Tapi Nabi mengeluarkan pernyataan, maka sangat berpengaruh. Nabi itu sangat berpengaruh.
ibadah kita itu karena Nabi bertambah kita di samping kalau misalnya aqimus salah wa atu zakat selesai. Tapi kenapa kita mau yang berapa jumlah rakaat? 1 rakaat tidak boleh kurang. Untuk syarah bak putuh kemudian ini aja. 3 kemudian. Jadi itu adalah mengikuti Nabi. Jadi oleh karena itu kita berselawat tadi siang malam itu zikir itu kan sunnah, tapi Nabi suruh. Jadi bukan ini yang mau cerita saya. Bagaimana Nabi mengatakan pemimpin yang paling bagus adalah yang mampu menaklukkan Romawi. Tapi Nabi menyebutkan Konstantinopel. Konstantinopel di Istanbul hari ini. Istanbul dari Islambul, bul kota. Jadi Istanbul awalnya Konstantinopel. Kalau ke sana yang paling banyak dilihat yang pertama adalah benteng. Benteng kota untuk mempertahankan karena itu pusat daripada Romawi. Pada saat mereka kemarin Amerika dengan sekutunya menaklukkan Irak, mereka begini kira-kira bangga, kami Romawi sudah bangkit, kami Neo Romawi, kami Romawi Raya. Kalau Romawi dulu setengah Afrika, seluruh Laut Tengah, Eropa semuanya, Asia sebahagiannya termasuk Anatolia atau Asia Kecil atau Ankara sekarang itu di darat di benua Asia. Kalau Istanbul itu sebahagian kotanya di Asia, sebahagian di Eropa. Itu dipisahkan oleh selat besar itu. Jadi kita mau sampaikan bahwa Romawi dulu adalah setengah Asia, seluruh Eropa. Tapi Romawi hari ini identik dengan Kristen. Dulu juga. Makanya Amerika itu dia orang dari Eropa, bangsa menaklukkan sana. Australia itu adalah tahanan-tahanan, orang tahanan jangka panjang dibuang, tak tahu dibuang mana penjahat-penjahat, dibuang ke Australia. Orang itu juga satu pabrik. Jadi watak-watak dulu sampai sekarang. Jadi itu Romawi namanya. Jadi Romawi ini dah Rom ini. Rom ini nanti bahasanya disebutkan ke kawasan yang ditaklukkan itu Turki, Asia Kecil, Turki yang ada sekarang itu adalah Rom. Jadi kalau tadi ada beda pendapat apakah dari Cina atau dari lain, di sini di Aceh ada Empero. Nah, itulah Rom itu, tokoh-tokoh orang Rom. Nah, jadi Rom itu Romawi. Seperti Moro. Moro itu dari Mor itu di Spanyol. Jadi orang-orang yang di Moro itu kemudian namanya dibawa ke sana. Jadi oleh karena itu awalnya dalam pulau-pulau di sana sampai 90% umat Islam. Jadi orang Portugis waktu melihat dan itu belum ada nama Moro, datanglah orang Portugis, kampung dia di sana sudah dikuasai oleh orang itu, ditengok ada ibadat, ada pakaian dan semuanya. Ini Mor dibilang, ini Mor lagi orang yang Muslim yang ada di sana kok ada di sini. Jadi mereka beri nama Moro itu. Jadi dulu ada kerajaan Sulu di sana, ada macam-macam. 90% umat Islam. Karena kelengahan umat Islam seperti kita hari ini, jadi umat Islam di sana sekarang di 9%. Seperti saya sebut juga kemarin di Singapura, umat Islam 90%, hari ini 6%. Umat Islam Indonesia pada saat baru merdeka itu 90-an%, hari ini 80-an%. Kenapa? Karena kita ya seperti itu tadi, merun. Contoh merun. Hari ini orang Bali sudah sepakat tekan Google, Gubernur Bali melarang KB. Alasannya mereka tidak, kalau anak dua, mereka rupanya per anak satu entah kentut, anak kedua entah apa lagi kan, ada ada made misalnya. Jadi kalau hanya dua, ini apa yang lahir dari anak keempat tiga itu tidak ada lagi akan punah. Itu alasan logika yang dicari. Tapi jelasnya mereka tahu mereka sedikit banyak. Kalau boleh seluruh Indonesia orang Bali.
Jadi kita tidak paham itu dua anak enak-enak saja, dua anak enak-enak saja, dua anak enak-enak saja. Diubah orang. Jadi ini sudah sampai kemana ini? Sudah drama ini tadi. Jadi kemudian ini jadi room ini adalah di sana asal muasalnya kan. Jadi sudah jelas tadi tidak perlu diperdebatkan. Mereka berada di sini dan memang inilah jiwa besar dulu, jiwa besar orang-orang Timur Tengah yang datang. Itu Nabi menyebutkan, misalnya sahabat diberi tugas arah ke timur, arah dulu mungkin tidak ada nama, tidak tahu nama mana India mana, kecuali Nabi tahu Cina disebut, tidak tahu Aceh kemana. Jadi ada yang mendarat ke Aceh, ada yang mendarat ke Cina. Kalau Guangzhou itu ada kuburannya itu Sa'ad bin Waqqas. Berarti maka Nabi sudah ada Sa'ad bin Waqqas berada di sana, tapi orang itu kita tanya masih bilang apakah benar ini kuburan Sa'ad bin Waqqas, sahabat Nabi. Orang itu kalau kita tanya ragu saja ditampilkan kita. Kita bertanya ragu-ragu apakah benar di kuburan ditampilkan kita. Jadi begitu kira-kira. Jadi yakin sekali itu bahwa kuburannya Sa'ad bin Waqqas. Kita bukan apa mau sampaikan. Dulu orang di masa Nabi juga di masa Aceh, kerajaan Aceh itu menyebarkan Islam itu luar biasa idenya. Kalau kita hari ini berangkat ke Malaysia, bagaimana lautnya dahsyat dulu dengan laut itu. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia itu 6 jam di laut. Itu kapal cepat 6 jam. Sampai ketika laut tidak tahu mana batas lagi kiri kanan, saya berpikir bagaimana nenek kita dulu mengislamkan Malaysia ke Thailand dan kemana-mana. Dan cukup banyak mereka dengan sampan kecil bisa ke sana memperlukan hadis Nabi tadi menyebarkan Islam. Kembali lagi Nabi mengatakan umatku yang paling hebat adalah yang menaklukkan Romawi. Jadi setelah itu pasukan-pasukan disiapkan pasukan khusus untuk menaklukkan. Itu kira-kira berpuluh-puluh, tidak disebut ratus. Jadi mungkin kalau ada 70, yang ke-71 itu Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi penaklukannya luar biasa. Tenteraku, ini dia. Tenteraku yang paling hebat adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Itu nomor 1, tidak ada lawannya. Tenteraku yang paling hebat yang menaklukkan Konstantinopel, pemimpinnya atau rajanya adalah yang menaklukkan itu. Jadi rupanya Muhammad Al-Fatih langsung dia sendiri yang menaklukkan. Dan dia mampu menaklukkan dengan dahsyat sekali. Karena selat itu tadi dipakai ranjau oleh orang-orang di Konstantinopel itu, oleh raja-rajanya. Tidak boleh masuk, darat tidak boleh masuk. Dibawa kapal yang banyak, puluhan kapal, ada yang nyebut 30.000 pasukan dibawa, yang hebat-hebat dari itu. Jadi bagaimana cara masuk ke tembus misalnya begini, ada Krung Aceh. Jadi mau diserang kota Banda Aceh di tengah kota. Jadi ranjaunya dipasang di dekat Kuala sini, pasang di sana, tidak bisa masuk kapal. Tidak bisa masuk. Jalannya tidak ada, benteng semuanya. Kalau lihat di sana penuh benteng. Bentengnya 2 meter, 3 meter, sebesar-besar nih benteng. Jadi oleh karena itu ada ide bagaimana nanti malam kapal yang raksasa itu yang 100 meter, 200 meter kali 100 itu ada mungkin ada 50 harus naik ke darat gunung tinggi itu diratakan pertama, kemudian dipotong pohon, dipakai pelicin, kapal itu diangkat oleh tentera, diangkut lewat darat. Semalam besok pagi harus masuk ke tengah kota. Jadi kapal masuk semua melewati ranjau-ranjau di laut ini, di selat. Besok sudah sampai ke sana, cukup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di Konstantinopel gemetar semua, menyerah semua. Bukan ini yang mau saya ceritakan. Yang mau ceritakan adalah bagaimana yang disebut oleh Nabi. Yang disebut oleh Nabi, bagaimana si orang yang paling hebat itu. Rupanya Muhammad Al-Fatih ini waktu mau salat subuh, ini sudah menang dia, mau salat subuh.
ditanya kepada tenteranya, siapa di antara kalian yang mulai akil balik tidak pernah meninggalkan salat wajib? Semua 30.000 tunjuk dengan semua. Siapa di antara kalian yang mulai akil balik tidak pernah meninggalkan salat rawatib, mengiringi salat wajib? Semua tunjuk. Siapa di antara kalian yang mulai akil balik tidak pernah meninggalkan salat wajib berjamaah? Itu sudah potong terus setengah-setengah. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat tahajud? Itu sudah setengahnya lagi. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat duha? 1/4 lagi. Siapa di antara kalian yang hafal Quran 100 juz, 300 juz 100%, 30 juz satu Quran 100%? Itu tunjuk semua tunjuk. Berarti tenteranya 30.000 itu hafal Quran 30 juz. Jadi terus diperkecil, ada yang puasa Senin Kamis dan sebagainya. Akhirnya dialah satu-satunya yang tertinggal mau disuruh jadi imam. Dia menjadi imam karena dia pantas disebut oleh Nabi pemimpin yang paling hebat dari umatku. Coba bayangkan, ini modal dia. Juga tenteranya itu tadi sudah cukup dengan apa saja bawaan badan, belum lagi akal ini menyeberangkan ini belum. Ini saja sudah cukup menaklukkan Romawi yang dahsyat itu, yang dalam Quran disebut hulibatir Rum, yang Nabi mengatakan ini yang paling dahsyat. Kita potong-potong saja, ini waktunya. Kita mau sebut tadi kita lebih kurang 480 tahun 480 tahun hubungan Turki. Jadi begini, boleh dilihat lagi di Google atau apa namanya tentang ini. Nama beliau ini sudah masuk di Google juga, banyak sekali penjelasan. Jadi kita tak perlu urai di sana kitab apa dia sekarang, bagaimana asal usul tak usah. Saya mau sampaikan orang Turki datang ke sini. Orang Turki datang ke sini, satu catatan saya baca itu pada saat sebelum Iskandar Muda, kira-kira 50 tahun sebelum Iskandar Muda. Iskandar Muda sudah lahir, sudah muda saat itu. Jadi pada masa beliau sudah muda, sudah ada namanya Malahayati. Malahayati dengan calon suami dia ikut akademi militer. Akademi militer di Aceh dibuat oleh kerajaan. 100 orang jenderal Turki yang mengajarnya, instrukturnya jenderal-jenderal Turki 100 orang. Dahsyat sekali itu. Di Jakarta ada Akmil, ada Akpol, itu jenderal paling masuk 2 orang 3 orang. Tapi ini ditulis dalam buku itu 100 orang mendidik mereka ini. Jadi produknya apa? Malahayati. Malahayati dilamar oleh suami dia. Kata dia, saya siap untuk kawin dengan anda, sama dengan Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien waktu dilamar, siap jadi pemimpin perang, siap. Siap mati syahid, siap. Siap semuanya, kapal dah siap. Jadi pada saat suami pertama meninggal Cut Nyak-Dien, dan dilamar termasuk oleh Umar, saudara pada hari sepupu itu, melamar saya, ya siap menjadi pimpinan perang, siap. Siap bertempur kapan saja, siap. Siap mati, siap. Juga cukup. Itu saja modal mendapatkan Cut Nyak-Dien. Jadi Malahayati ini pada saat ditanya pada calon pacaran beliau lah, satu angkatan dia Akmil itu, ada sebut kakak Nedi. Dia bilang siap, saya terima. Tapi anda mau jadi panglima pada saat panglima perang pada saat diperlukan, siap. Mau memimpin pasukan, mau mati, mau. Nah, jadi setelah itu ada 2 catatan di sini yang mau saya sampaikan. Pertama, pada saat suami dia itu ada film yang pura-pura itu apa namanya? Pura-pura ada booth, ada semua kasih nampak. Saya lihat di Sabang sekali, di Banda Aceh sekali, entah di mana sekali dan diputar. Dan betul orang-orang itu apa namanya itu? Karton juga ada, tapi orang betul-betul pura-pura itu. Malahayati pura-pura ini bertengkar juga, dia apa namanya?
diaturlah kita sebut. Jadi Malahayati itu lepasnya dari sini suami dia berpuluh kapal ke Teluk Benggala, kawasan di Sumatera Utara, bertempur dengan Portugis. Waktu pulang karena tidak ada komunikasi, tunggu dia rame-rame di pinggir laut, kapan pulang dihitung-hitung nih perang sudah selesai, mungkin sudah pulang. Jadi waktu pulang kapal 3 dari 10-an kapal itu langsung Malahayati sudah membayangkan pasti suami dia karena tidak mungkin lari, dia pasti di depan dulu. Beda dengan kita. Kita yang enak-enak untuk kita, yang tidak enak anak buah. Yang kalau mati anak buah dulu. Siap anak buah, siap komandan. Yang mati anak buah, ayah buah aman. Kan? Kalau nanti bermasalah itu oknum saya, oknum dia. Nah, saya yang suruh. Saya suruh dia, oknum itu tidak apa-apa. Jadi dia membayangkan suaminya ada, langsung dia nangis, langsung dia itu tidak bisa lagi dipegang, roboh dia sudah memprediksi suami dia sudah syahid. Nah, jadi dia itu langsung tidak bisa bangun lagi dia awalnya pengawal sana datang raja bahwa apa kamu yang bisa saya hibur kamu, yang menyenangkan kamu supaya kamu tidak stres suamimu syahid. Saya tidak mau lagi di istana, saya minta memimpin pasukan laut, saya himpun pasukan Inang Balai. Ini ada 2 cerita, satu cerita 2.000 orang yang tersyahid di sana, suaminya syahid, istrinya 2.000. Ada yang saya baca lagi ke 3.000-nya adalah dari suaminya yang syahid. Maka disebut pasukan Inang Balai. Inang Balai itu adalah pasukan janda. Ada yang disebut 1.000 lagi tadi, 2.000 yang syahid di Medan itu, yang 1.000 yang syahid tempat lain, diambil direkrut oleh dia. Itu satu. Saya bukan ini juga mau cerita bagaimana diajarnya Malahayati ini. Dia itu bertempur, berkelahi dengan Cornelis de Houtman. Ini orang Belanda, ada kapal. Orang itu sudah bersahabat, orang Belanda sudah bersahabat dengan kerajaan Aceh. Ada musim Maulid. Mereka mungkin tidak pernah makan maulid kita mungkin ada kuah tuhe, ada ini, ada itu. Jadi sudah makan maulid mereka mabuk. Ada yang bilang dia pingsan, tenteranya. Dibilanglah bahwa Raja Aceh sudah menubah mereka, meracun mereka. Sampai kepada Malahayati. Jadi malah ada, malu sekali dia jadi begini. Katakan, mana mau orang hebat dia itu kalau mau mati musuh, masa diracun, masa diguna-guna seperti orang kita, pakai sihir-sihiran. Kalau berani 1 lawan 1, kan begitu. Dia minta kejar kapal di mana, dikejar ketemulah di Selat Malaka. Jadi dia itu loncat. Ada dalam film-film dan berita yang begitu juga. Dia loncat ke dalam kapal raksasa Belanda. Dia bilang jangan campur kalian, prajurit jangan campur, jenderal lawannya jenderal dia bilang. Bukan kalian anak-anak yesterday pak, yesterday anak kecil. Jadi kemudian di situ dikasih nampak berkelahi luar biasa. Sekarang film sudah lagi dibuat. Entah siapa dari bintang film Jakarta kemarin dipresentasi kami. Sudah dibuat film benaran. Jadi berkelahi benaran dengan jenderal. Yang lain nonton semua, tidak boleh campur tangan. Dia berkelahi. Yang akhirnya yang perlu sampaikan dengan keilmuan dia, kehebatan dia, Cornelis de Houtman dia sempat tusuk mati di situ. Ini yang dahsyat seorang perempuan. Jadi beritanya sampai ke Belanda itu. Semua tokoh Belanda, ratunya, rajanya pukul-pukul kepala Anda. Sakit boleh, karena jenderal dikalahkan oleh perempuan Aceh, mayang pula. Ini saya mau cerita orang Turki berapa jasanya dulu. Jadi bagaimana Turki bisa datang ke sini? Turki dulu kita begini. Tapi inilah orang hari ini aneh. Saya heran tengok apa maksudnya kita ini ya. Itu kalimat tauhid hari ini dibenci, dikusti, benderanya dihabisi, dicaci maki, bahwa bendera la ilaha illallah itu dianggap radikal, disebut ISIS.
Padahal dia mau kalau mati tolong ingatkan saya, nak saya bisa mengucapkan husnul khatimah la ilaha illallah. Bilang saja sama mereka, apa kamu jangan mau mati dengan la ilaha illallah, silahkan. Tapi benci itu nama Allah itu aneh, itu luar biasa. La ilaha illallah paling dahsyat itu. Dalam berbagai aspeknya kental, mahal, tinggi, berat semuanya. Jadi mungkin ini masuk dalam wilayah yuriduna liyutfi'u nurallah. Ini mereka siapa mereka? Sifasikun. Orang Islam hafal Quran, orang Islam ibadat lengkap, orang Islam dia bisa ceramah, logikanya hebat. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan mulut-mulutnya, dengan narasi-narasinya, dengan tuduhan-tuduhannya. Mereka itu menginginkan itu. Jangan ada la ilaha illallah lagi. Nurullah itu mau dihabiskan oleh mereka. Ini bukan urusan kita. Wallahu mutimmu nurihi. Allah lawan sendiri. Dia menyempurnakan sendiri. Walau karihal kafirun, walaupun si ateis, walaupun si sekuler, walaupun si kapitalis, si komunis, si munafik tadi itu, karihun, mereka benci, silahkan kata Allah. Jadi bukan kita sebenarnya lawannya itu. Saya kali ini mau ceritakan. Mau cerita kenapa dia takut kepada khilafah. Ini heran juga saya. Padahal Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini fungsi manusia, khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya kata Allah kepada mereka menciptakan khalifah. Khalifah itu pengganti langsung Allah. Pengganti langsung Allah di muka bumi kita ini. Khalifah, khilafah bukan itu, bukan khalifah. Khalifah orangnya, khilafah lembaganya. Seperti pemimpin. Tapi kepemimpinan itulah khilafah. Sama, ada satu paket. Jadi dari situlah khilafah Rasulullah adalah khulafaur rasyidin, pengganti Nabi. Kemudian ada khilafah Abbasiyah, khilafah Bani Umayyah, khilafah yang disebut dengan di Spanyol. Tahu-tahu Turki ini lebih hebat. Pada saat Abbasiyah hanya di Asia. Di Spanyol ada khilafah Bani Umayyah, tidak tunduk ke Baghdad. Dan ada Fatimiyah di Mesir, tidak tunduk juga ke Baghdad. Tapi hebatnya Turki, pada saat Turki berkuasa penuh, dia mau pakai nama khilafah. Pemerintahan Turki sebelumnya Turki adalah sultan, sebelumnya amir, sebelumnya raja kecil bertingkat-tingkat. Pada saat mau jadi khilafah ada dua syarat. Pertama, dia harus mengambil stempel khilafah Bani Abbasiyah. Berperanglah mereka, Turki diperangi, diambil mana yang disebut dengan stempel khilafah, diambil. Kemudian dikatakan khilafah itu syaratnya, ini maaf lagi bagi orang yang tidak paham. Dulu dalam buku itu Al-Muhardi Al-Sultanul Ahkamiyah ditulis bahwa syarat khilafah harus menguasai dua kota Haramain, yaitu kota Makkah dan Madinah. Maka dikirim pasukan merebut ini. Sehingga kalau kita ke Turki, ke Istanbul hari ini, di top kopi itu ada tongkat Nabi Sulaiman, ada baju Fatimah, ada sendal Nabi, ada rambut Nabi, ada semua. Di mana pada saat mereka taklukkan itu diambil semua. Setelah itu baru sah jadi khilafah. Apa arti khilafah? Seluruh dunia Islam satu tangan kekuasaan. Jadi Aceh ini Sultan Iskandar Muda, Sultan tunduk ini setingkat provinsi. Kalau ada raja-raja seluruh Indonesia setingkat provinsi. Jadi namun Aceh luar biasa hebat saat itu. Dia berkuasa penuh di Asia ini. Tidak ada lawan. Walaupun tadi disebut ada Mughal di India, betul, sama semasa. Tapi dia hanya kawasan India. Kita menguasai seluruh Asia ini. Bagian ke sini Asia Tenggara mantung hilang, tidak ada apa-apa. Kira-kira begini,
yang digambarkan kemarin kan ada naik mimbar, kalau saya jadi presiden akan jadi macan dunia, macan Asia. Begitu-gitunya, rupanya bukan macan dia, adalah kucing Anggorola. Ke Anggorola. Bagaimana dia kucing menjadi macan Asia? Alhamdulillah, gagah-gagahan dia mau jadi macan Asia. Rupanya cukup dengan satu piring nasi itu aman. Astagfirullah, salah saya kagumnya, kelewatan kagum. Udah, jadi benar kita itu macan Asia. Kita benar-benar, bukan pura-pura, bukan khayal-khayal. Nah, jadi oleh karena itu kembali lagi di masa itu Iran dari zaman ke zaman tidak pernah berhenti khilafah ke khilafah. Mereka sebut imamah. Dalam bahasa Syiah disebut imamah pimpinan. Tidak pernah lepas ya. Jadi pada saat itu tadi disebut di Maroko namanya kerajaan Murabitun. Itu Syiah. Yang tadi disebut di Parsi adalah namanya kerajaan Safawiyah. Dari kaum-kaum Sufi mendirikan kerajaan, dengan kondisi itu dia menguasai penuh. Di masa sama dengan kerajaan Aceh luar biasa. Kira-kira kalau tadi ada wilayah besar, kita besar juga, tapi tetap tunduk di bawah khilafah. Kita sebesar apapun kita, misalnya ada anak, besar anaknya, ini ayah sudah bongkok, ayah juga, anak tetap anak walaupun besar badan dengan ayahnya. Jadi sultannya gagah, semuanya hebat. Tapi itu tadi karena tetap khilafah tunduk ke sana. Jadi oleh karena itu mereka Turki kenapa mau bantu Aceh? Ditengok Aceh memang hebat sejarahnya, hebat orangnya, hebat Islamnya, semuanya kira-kira ada 100 lebih hebat semuanya. Orang boleh kecil, tapi semuanya hebat. Orang kecil itu begini kata Arab. Watas huru fi ainil kabir, menjadi kecil, sahir kecil. Watas huru fi ainis kabir, menjadi kecil di hadapan orang ainil kabir, orang berjiwa besar. Apanya? Kibaruha, yang besar-besar, yang menakutkan, yang raksasa itu menjadi kecil semua yang dah ada bagi orang berjiwa besar. Watak buru, menjadi besarlah fi aini sagir, pada si kerdil. Apanya? Sigaruha, yang remeh-temeh, yang sakit-sakit perut, sakit udah jin masalah. Sakit udah hai hujan masjid doa angin doa iku lagi. Hujan darat. Nah, anda ada urusan di Islam itu dahsyat. Lautan ku seberangi kata siapa tu? Roma Irama. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, tidak ada urusan itu semuanya. Jadi oleh karena itu kembali lagi kita memang khilafah tadi itu paling ditakuti oleh siapa? Oleh Eropa, oleh Amerika, oleh mereka-mereka yang anti-Islam. Mereka itu ketakutan kalau ini bangkit lagi, rohnya saja bangkit, ketakutan. Kapitalis akan terbirit-birit, tersirit-sirit mereka. Jadi juga liberal tidak ada tempat. Dan ini hari ini kita kenapa amburador ini, obrak-abrik negeri kita ini, itu pengaruh tangan-tangan kotor mereka, orang-orang kapitalis, orang-orang sosialis, mereka lah mengobrak-abrik bangsa ini. Maka kita pada 74 tahun hari ini merdeka, setengah bangsa kita belum merdeka, setengah bangsa kita belum menikmati kemerdekaan. Ini adalah semua jiwa, spirit dari khilafah itu sendiri. Terserah, maka heran kenapa mereka itu benci sekali kepada khilafah, apa urusan dengan mereka. Jadi kembali lagi, yang membubarkan khilafah Turki itulah setelah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah 1914 sampai 1918, 4 tahun. Perang Dunia Kedua 1945. Jadi pada saat itu ditanya Turki oleh sekutu, Anda memihak mana? Kami gabung atau gabung dengan Jerman? Jadi gabunglah beberapa negara dengan Jerman. Kami hasil putusan rapat mahkamah atau rapat lembaga legislatif dukung gabung dengan Jerman dengan alasan-alasan. Jadi kalah Jerman, dengan kalah Jerman Turki ikut kalah.
Setelah itu tidak mampu lagi mempertahankan karena negara-negara Arab, negara-negara di bawah kuasaan khilafah tadi diobrak-abrik, dikecil-kecilkan, dimunculkan nasionalis, dipecah-pecah. Baru ada Kuwait, ada Qatar, ada Yaman, ada Doha, ada macam-macam tu, ada Abu Dhabi, ada semua negara-negara kecil yang ada itu mereka, itulah yang dibagi-bagi oleh mereka. Jadi oleh karena itu akhirnya Mustafa Kamal Atatürk tidak mampu. Atta itu bapak Turki. Dia tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya dia balik semuanya. Dia selamat dirinya, selamat Turki yang ada sekarang. Dia proklamasilah Republik Turki. Lepaslah khilafah semuanya. Itu menguntungkan Barat dari 100%. Dan gara-gara itu si yang bernama Mustafa Kamal, dia tidak diterima oleh bumi. Dia tidak diterima, orang anti khilafah tidak diterima oleh bumi. Ini kenyataan seperti itu dia. Dia 5 tahun sebelum meninggal dia panas, gatal badannya. Coba tanya sama orang Turki, benar atau tidak? Kalau ada protes saya nanti, saya bayar Rp50.000. Nah. Jadi itu tidak mau meninggal pun lama sekali sampai dibawa tengah laut, dibawa dan kapal es dia tidak mau mati juga. Sebelum mati dia bilang, kalau saya mati jangan ditumikan saya, dibawa ke tengah gunung, ditimpakan batu-batu saja. Namun terima oleh bumi. Dia tahu. Karena dia sudah merubah sistem khilafah kepada yang lainnya. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang benci kepada kalimah la ilaha illallah tadi, pada saat sakratul maut mereka itu, mereka dicatat nanti oleh Tuhan. Dunia hidup saja tidak mau, apalagi mau mati. Disebutlah su'ul khatimah. Kemudian seterusnya yang benci khilafah tadi, mudah-mudahan tidak. Karena kita yang azab, gali ini batu semua, tidak mau dibuka kubur mereka. Kalau mereka benci pada khilafah. Nah, ini tadi, kita datang ke sini Turki karena khilafah. Tangkat temeno, manidia kata deh. Lebih kurang kemah, insyaallah berjumpa pada hari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.